Halo semuanya, ketemu lagi sama Felis, di mana lagi kalau bukan di Narsis, Nyali Strategi Inovasi. Nah teman-teman, aku senang banget karena bisa nemenin kalian lagi di sini dan aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap jangan lupa buat jaga kesehatan. Karena apa? Karena sehat itu mahal ya teman-teman. Nah jadi di Narsis hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat digemari oleh semua orang, termasuk aku sendiri ya, apalagi kalau bukan uang ya teman-teman. Jadi buat sobat Narsis yang udah ngikutin Instagramnya Inbis Undiknas pasti tahu topik kita hari ini apa. Dan buat kalian yang belum tahu langsung aja ambil HP-nya, buka Instagramnya dan langsung follow @inbis.undiknas. Oke, jadi topik kita hari ini adalah bagaimana caranya mereproduksi uang hasil usaha. Dan di sebelah kiri aku sudah ada dua narasumber yang tentunya khususnya buat teman-teman anak Undiknas pasti udah familiar sama beliau-beliau ini ya. Jadi langsung aja kita kenalan. Yang pertama di sebelah kiri aku ada Ibu Gina Dasprena SEMSI AK CA CSRE CMA CFMA CEPM CPA ASEAN. Ya, beliau ini merupakan CFO dari PT Sagita Mahaprabu. Selamat siang Ibu Gina. Selamat siang Felis, selamat siang sahabat Narsis, apa kabar? Sehat selalu. Ibu gimana kabarnya, sehat? Sehat Oke. sekali Felis. Jadi sebelum kita lanjutnya Sobat Narsis, aku penasaran Ibu Gina, ini kan gelarnya banyak banget ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 gelar nih Bu, gimana sih Bu caranya ngumpulin ke 9 gelar ini? Kira-kira berapa lama sih Bu ngumpulinnya? Lama sekali. Lama sekali ya? Gelar pertama saya dapatkan tahun 2002 dan sekarang 2020, 18 tahun. Caranya untuk mendapatkan gelar tidak lainnya bukan ujian dan belajar ya Bu ya? Ujian dan belajar sebelum ujian dan setelah ujian rasanya harus belajar lagi. Seperti itu. Kira-kira ada keinginan buat menambah gelar lagi Bu? Harus kayak ya. Harus. Wow, luar biasa ya. Dan di sebelah Ibu Gina ada juga Ibu Putu Purnama Dewi SEMSI CSRE. Selamat siang Bu, apa kabar? Siang Felis dan siang sahabat Narsis semua. Jadi beliau ini merupakan owner dari Arni Busana. Nah, selain usaha-usaha yang sudah aku sampaikan tadi, beliau ini juga merupakan salah dua dosen khususnya dari jurusan akuntansi. Jadi nggak salah kalau teman-teman teman-teman udah nggak gini lagi, udah nggak bingung lagi ini siapa sih kayak gitu. Nah, dan beliau-beliau ini juga sudah memiliki banyak sekali publikasi-publikasi ya Ibu ya. Ya, dan tentunya dengan ilmu yang mereka miliki, mereka sudah siap untuk membagi ilmunya ke kita semua. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi buat Sobat Narsis semuanya langsung aja disiapin notes-nya, disiapin pertanyaannya, jangan ragu-ragu buat bertanya karena apa? Seperti biasa, kita punya door prize yang tentunya sangat menarik buat teman-teman ya. Salah satunya aku mau bocorin sedikit, ini ada dari Ibu Gina, yaitu ada voucher senilai 1 juta. Gila nggak tuh? Nah, jadi tunggu apa lagi, langsung aja disiapin, jangan ragu-ragu buat bertanya ya. Jadi kita mau mulai aja nih Bu ya. Oke, jadi kan kita akan membahas tentang bagaimana caranya mereproduksi uang. Itu erat nggak sih sama siklus-siklus dalam perusahaan ya Bu ya? Mungkin kita bisa mulai dari ketika kita ingin memulai suatu usaha, itu kan salah satu faktor terpenting yang harus ada itu adalah modal. Sedangkan modal sendiri itu bisa datang dari berbagai sumber Bu. Salah satunya mungkin bisa dari uang pribadi, mungkin dari investor juga bisa, atau dari utang atau dari bank gitu misalnya Bu ya. Nah ini aku penasaran sama utang nih Bu. Karena aku pernah dengar ada istilah yang namanya utang yang sehat dan utang yang tidak sehat. Nah sebenarnya apa sih Bu utang sehat dan utang tidak sehat itu? Mungkin dari Bu Gina bisa dibantu. Gina dulu ya. Boleh nanti gantian aja Bu, nggak apa-apa. Oke. Kalau kita definisikan modal itu sendiri adalah sesuatu yang diperlukan untuk membangun ekuitas bisnis. Jadi ketika kita hendak membangun ekuitas bisnis, kita bisa memperoleh modal itu dengan berbagai cara. Kalau zaman dulu ketika konvensional accounting itu hanya bisa dilakukan secara tradisional, jadi kita hanya punya pilihan mengeluarkan uang dari saku kita sendiri atau meminjam uang. Meminjam uang pun punya banyak pilihan ya, entah hutang dalam bentuk jangka panjang, obligasi, ataupun jangka pendek. Nah, kalau zaman sekarang pengelolaan modal itu tidak lagi hanya berdasarkan Felis mengeluarkan uang dari saku sendiri atau meminjam.
Tetapi ada pilihan lain, misalnya yang sedang trennya saat ini itu yang namanya modal bersama atau kita kenal dengan istilah crowdfunding. Jadi kalau misalnya Felis punya ide bisnis yang saya rasa oh ini masuk akal, tetapi Felis tidak punya dana yang cukup untuk memulai suatu usaha sebagai ekuitas, Felis bisa kok ajak teman-teman misalnya 20 orang atau 10 orang untuk membangun kerajaan bisnis itu. Jadi itu disebut sebagai crowdfunding. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit tentang apa sih itu hutang yang sifatnya buruk dan hutang yang sifatnya baik. Nah, kalau sobat narsis nih baru mulai usaha, biasanya tuh usaha tuh sifatnya masih pribadi lah. Jadi kalau bisa dikatakan mungkin bentuknya baru UD atau CV. Nah, kita tahu sendiri bahwa UD atau CV itu sifatnya tanggung renteng. Artinya hampir bisa dikatakan ketika kita berurusan dengan pajak tidak ada pemisahan yang tegas antara aktiva pribadi dan aktiva perusahaan atau harta pribadi dan harta perusahaan. Nah, lalu ketika kita tidak punya pemisahan yang tegas antara aktiva pribadi dengan aktiva perusahaan, sering-sering kalau ngutangnya pun juga menjadi hutang pribadi, bukan hutang perusahaan. Karena apa? Karena baru mulai. Jadi entitas itu dikenal sebagai labeling pribadi. Jadi orang berhutang itu karena memang dia itu dipercaya. Orang yang dipercaya, bukan perusahaannya. Lalu ketika sudah dapat nih hutang pribadi, yang jelek itu yang seperti apa? Nah, kalau kitanya sendiri tidak bisa memisahkan entitas pencatatan kita. Jadi hutang pribadinya tadi ya benar-benar dipakai konsumsi pribadi. Nah, itu yang buruk. Belum lagi usahanya ternyata tidak memiliki catatan yang rinci atas berapa yang dikonsumsi untuk suatu produk atau berapa yang dikonsumsi khusus untuk suatu proyek. Itu bahayanya biaya-biaya yang menyangkut pembebanan bunga itu nantinya dianggap sebagai suatu bentuk konsumsi pribadi. Nah, itu yang buruk. Itu kalau menurut saya sendiri dulu. Mungkin Bu Purnama bisa tambahkan. Menyambung dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Gina. Jadi ketika seorang atau sobat narsis mungkin berniat atau sudah sedang menjalankan sebuah bisnis atau usaha, pengalaman yang pernah saya rasakan. Jadi ketika mau mulai bisnis itu selain gambling, mereka sepertinya agak sedikit bingung apa yang harus saya lakukan. Jadi tentunya modal itu hal yang signifikan, walaupun sekarang nggak modal aja yang menjadi penentu ketika kita menjalankan sebuah usaha. Jadi modal itu bisa jadi apakah dia berupa finansial atau yang non finansial, kita nggak tahu kan. Nah, ketika yang tadi dikatakan ada crowdfunding, bagaimana mereka bersama-sama rame-ramean nih buat nyimpen investasi atau menggabungkan investasi dan kemudian mengembangkan sebuah unit bisnis atau usaha. Nah, tadi Felis sempat bertanya apa sih yang namanya dikategorikan atau bagaimana sih dikatakan utang itu sehat atau tidak sehat, ya. Ketika seorang pebisnis atau wirausaha dia memulai nggak punya modal, utang dong. Nah, ketika ngutang, mereka tuh sebaiknya sudah berpikir bahwa utang itu apa yang harus kita kondisikan buat dia. Utang yang sehat adalah bagaimana utang itu bisa tercover, itu pertama. Jadi dia bisa dikembalikan dengan baik tepat waktu dan peruntukannya tepat. Nah, di awal sebelum kita berutang, kita lihat dulu apa sih yang mau kita utang itu kita peruntukkan untuk apa? Apakah konsumsi, produksi, atau lain sebagainya, atau investasi dan lain, kan banyak kemungkinan. Saya mau berutang, mau beli mobil tuh memberikan manfaat nggak ke kita? Atau saya mau berutang buat modal tuh kapan paybacknya? Kapan kita bisa terima kembali? Bisa nggak kita balikan dengan plus dari bunga yang diberikan oleh pemberi hutang? Nah, itu dikatakan sehat ketika dia bisa tercover dengan baik, tepat waktu dan peruntukannya tepat. Jadi nggak ketika ngutang buat bayar utang lagi. Nah, itu yang dikatakan nggak sehat. Jadi akan bentuk lubang-lubang yang baru lagi. Jadi ketika memulai usaha dengan utang, boleh-boleh aja. Nggak mungkin wirausaha nggak punya utang. Tentunya besar kecil utang itu dikondisikan pada besar kecil usaha yang akan kita lakukan. Nah, mungkin Bu, kalau misalnya ada sobat narsis nih yang mendengar penjelasan dari Bu Gina sama Bu Purnama tadi baru nyadar, wah ternyata utang saya tidak sehat nih. Dan kira-kira apa sih yang akan terjadi pada perusahaan itu Bu, kalau misalnya ternyata utangnya itu tidak sehat? Siapa dulu ini?
Mungkin dari Ibu Purnama, karena tadi udah dari Ibu Purnama Gina. dulu. Ya. Karena kan ketika dikatakan bahwa utangnya dia nggak sehat, aduh ternyata saya udah jalan terus utang saya nggak sehat. Kita lihat dulu, satu, arus kas kita gimana, bagus nggak? Ya, jadi ketika ini kita berbicara tentang utang usaha ya, bukan konsumtif atau lain sebagainya. Utang usaha yang sedang berjalan, tapi dia sulit untuk di di-maintain. Jadi dikategorikan bahwa dia tidak sehat. Dalam arti pengembaliannya sulit, jangka waktunya melar-melar terus kemudian pengembaliannya dengan menambah utang lain lagi. Nah, apa yang dia lakukan? Lihat dulu arus kasnya dia, kondisi kasnya seperti apa perusahaan. Nah, apakah dia bisa mengcover dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang? Perlu nggak kita menambah waktu untuk utang itu sendiri? Perpanjangan waktu nih, minta tolong ke pemberi utangnya. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi dengan aset kita? Kita punya aset nggak? Aset itu apakah bisa kita uangkan atau kita gunakan untuk membayar itu dalam waktu yang sudah kita tentukan? Jadi misalkan kita punya aset tetap atau aset-aset yang lainnya yang bisa kita uangkan, kemudian kita gunakan untuk membayar itu, untuk mengcover dulu, tutup dulu dia, atau persempit dulu dia ruangnya yang nggak sehat ini. Walaupun misalkan penjualan kita atau income kita sedang menurun kan, kondisi seperti ini. Kondisi sekarang saya rasa semua teman-teman pengusaha juga pasti mengalami sangat penurunan drastis. Nah dari situ dia lihat bahwa ada nggak aset yang bisa dia gunakan atau dia cairkan, liquidkan untuk mengcover utang-utang yang sudah terlanjur berkembang dengan beranak seperti itu. Nah kemudian lihat lagi dia punya investasi yang lain nggak? Investasi yang lainnya itu bisa nggak membantu ini? Jadi apakah investasi yang lainnya lebih besar daripada utangnya? Monggo aja. Atau investasi yang lainnya membantu sedikit aja untuk mengurangi utang-utang yang sudah terjadi seperti itu. Jadi dalam arti bahwa penjualan atau income atau omset yang dia miliki nggak balance sama utang yang harus dia bayar. Nah itu gunanya nanti bagaimana kita memporsikan berapa sih harusnya kita berutang dan berapa sih kita saving, berapa sih harusnya kita gunakan untuk operasional. Oke. Kalau dari Ibu Gina sendiri gimana Bu? Kalau dari saya mungkin dimulai dari satu kata dulu, Felis. Apa tuh Bu? Berhenti sejenak. Iya. Puitis banget. Iya, kenapa harus berhenti sejenak? Karena ketika kita sudah tahu bahwa perusahaan kita dalam posisi tidak sehat secara kewajiban, yang pertama harus dilakukan oleh pengusaha adalah mereview dulu aktiva yang dia pegang, harta yang dia pegang itu seluruhnya harta produktif atau justru harta nggak produktif. Misalnya ini ya, saya contohkan. Ketika suatu perusahaan punya duit lebih nih tadinya, lalu dia melakukan investasi. Kata-katanya investasi ya. Apa yang dia investasikan? Beli tanah. Nah, kalau Felis menilai itu, ketika seseorang suatu perusahaan membeli tanah, itu investasi atau tidak investasi? Investasi jika dia bereproduksi, jika dia beranak pinak. Tapi ketika Felis beli tanah, terus tanah itu diam, ya, sedangkan Felis punya hutang tempat lain, berarti tanah itu tidak produktif atau bangunan itu tidak produktif. Bisa dikategorikan seperti itu. Jadi kita rethinking dulu ketika kita dalam posisi punya bad debts ini ya. Kita rethinking dulu, apakah aktiva kita itu benar-benar produktif seluruhnya? Jika kita bisa melikuidasi harta-harta yang sifatnya tidak produktif, itu yang pertama dilakukan. Oke, yang kedua, setelah rethinking, apakah kita bisa mengkomunikasikan pengurangan bunga, ya, atau justru kita bisa men-take over hutang atau bad debts dari tempat yang paling tidak menguntungkan ke tempat yang lebih menguntungkan. Itu dulu, di rethinking untuk hal itu. Terus lanjutannya apa? Cek kembali. Apa yang dicek? Siapa tahu punya piutang. Piutangnya siapa tahu tidak sehat. Why saya katakan tidak sehat? Karena beberapa pengusaha setelah dia berjalan, dia punya piutang, tetapi dia tidak punya aging receivable. Dia tidak punya umur piutang. Ya, dia tidak punya aging hutang. Otomatis dalam kategori itu bisa dikatakan bad debt ini sebenarnya terjadi karena bisa saja kita salah mengelola uang dalam hal persediaan atau justru piutang.
Nah, siapa tahu ada piutang-piutang yang belum tertagih atau agingnya masih bisa dikomunikasikan, itu dikomunikasikan dulu. Otomatis tutup yang sifatnya bunga paling tinggi dulu, bad debts dulu paling tinggi. Terus kemudian otomatis tutup yang paling mengganggu operasional. Ya, selama masih bisa dinegosiasikan, selama bisa dikomunikasikan, itu hutang yang dipelihara, sebaiknya dipelihara oleh pengusaha muda. Oke, jadi gitu ya Sobat Narsis semuanya. Semoga membantu teman-teman yang mau memulai suatu usaha. Jadi sebenarnya paling penting itu kita harus melakukan analisa terlebih dahulu ya Bu ya. Yeah. Oke, jadi nanti kita udah bahas tentang modal dan juga utang. Nah sekarang ketika perusahaan sudah berjalan tentunya kan ada kas yang dikeluarkan Ibu. Yeah. Nah dalam pembelanjaan di saat pandemi saat ini, kira-kira apa sih yang harus menjadi perhatian dari perusahaan tersebut, terutama buat perusahaan-perusahaan yang berskala kecil atau UMKM gitu Bu? Ya, siapa dulu ini Felis? Siapa dulu? Mungkin Bu Gina deh dulu deh. Oke, kalau dalam posisi sekarang ini saya lebih cenderung bilang kita berusaha untuk menjaga kontinuitas perusahaan. Saya tidak bilang sustainability perusahaan karena mungkin saja untuk membiayai diri sendiri itu masih kurang. Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa continue. Continue itu artinya apa? Yang paling dulu diselamatkan itu karyawan. Kalau pengusaha kecilnya sudah merekrut karyawan lah ya paling tidak. Nah, berarti apa yang harus diutamakan? Yang harus diutamakan itu adalah biaya operasional jangka pendek, itu dulu. Nah, dari biaya operasional jangka pendek itu, karena kondisinya lagi COVID dan kondisi tidak stabil seperti sekarang, ada baiknya para Sobat Narsis itu rethinking juga. Sebenarnya yang dalam jangka pendek saya konsumsi ini, atau saya keluarkan ini lebih banyak ke biaya apa? Jangan-jangan di dalamnya itu ada misalnya cicilan atas pembelian atau pembelanjaan investasi. Nah, itu dieliminasi dulu ya untuk sementara. Jadi yang paling diutamakan untuk saat ini adalah biaya gaji atau salary, terus kemudian biaya energi atau biaya penunjang operasional yang sifatnya memang sudah rutin, memang harus sudah dikeluarkan seperti itu. Terus bisa nggak ini dihemat? Bisa. Itu yang saya sebut diam sebentar, berkomunikasi lagi. Siapa tahu bisa nih berkomunikasi dengan karyawan yang biasanya dalam setahun misalnya membayar gaji 14 kali karena plus bonus dan gaji 13. Mungkin ini biaya yang dua ini bisa di hold sementara untuk paling tidak bertahan lah, karena kan kita tahu pendapatan itu sedang tidak ada saat ini ya. Terus kemudian biaya energi mungkin bisa dikomunikasikan dengan karyawan, kamu jangan dong pakai misalnya AC yang berlebih, dalam artian kalau tadinya satu ruangan ada 2 AC, kenapa tidak digunakan satu AC saja sehingga biaya energi itu bisa ditekan. Itu salah satu bentuk komunikasi yang kita lakukan. Sehingga paling tidak kita continue lah. Siapa sih yang tidak ingin continue saat ini seperti itu. Itu kalau dari saya. Mungkin Bu Purnama bisa tambahkan? Menambahkan dari Bu Gina tadi, bagaimana kita menyikapi ya, ngatur kas kita dalam kondisi seperti sekarang. Yaitu tadi kita buat skala prioritas dulu, yang mana kita akan eksekusi lebih awal. Jadi menyikapi tadi juga saya setuju, belum berpikir untuk sustain dulu. Jadi konsisten, gimana kita berdiri dulu, masih tegak untuk bagaimana kita pertanggungjawaban kita kepada perusahaan, perusahaan, kepada supporting kita yang ada di sana. Jadi bagaimana prioritas itu bisa kita susun dengan baik. Siapa yang menjadi prioritas pertama dan apa yang harus kita eksekusi di awal, dan kemudian bagaimana pengeksekusiannya. Contoh misalkan perusahaan udah nggak jalan, apa dong yang kita bisa jalankan? Gaji karyawan, misal karyawan diberhentikan, dalam arti bisa nggak kita ngambil plan B? Apakah dengan mereproduksi atau dalam hal ini menggantikan unit bisnis atau menjalankan unit bisnis yang lain supaya mereka tetap jalan aja, dan bagaimana pengaturannya dalam bagaimana di perusahaan itu paling tidak ya tadi mereka tetap tercover gajinya untuk biaya hidupnya, seperti itu.
Oke. Jadi intinya bagaimana cara kita buat menyelamatkan posisi perusahaan itu dulu ya Bu ya. Ya, intinya continue itu kita lihat suplemen atau istilahnya supporting usaha perusahaan yang bisa diambil. Misalnya ini ya, Felis tadinya punya garment. Nah, tadinya berpikiran kan cuma memproduksi baju Hanya itu. saja, hanya baju saja. Sekarang kita mulai lihat sisa kainnya bisa digunakan apa? Oke. Masker mungkin Masker, masih atau bisa yang lain. jalan, yang penting bisa jalan. Terus bisa mungkin celemek mungkin untuk masak, lap dapur mungkin. Ya, karena kondisi Ya. pandemi saat ini kan orang-orang banyak yang Ya, beraktivitas jadi di kita rumah lihat aja. Banyak yang bisa supporting kita olah dari- supporting pendapatan yang masih bisa kita olah sebisa mungkin seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kita berbisnis nih Bu, tentunya tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan profit ya Bu ya. Ya. Tapi dalam menentukan HPP dan harga jual ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih kebingungan nih Bu. Nah kira-kira gimana sih kemungkinan suatu perusahaan itu salah dalam menentukan harga pokok dan harga jualnya? Mungkin dari Bu Purnama bisa bantu? Kesalahan. Iya. Oke, gini, ketika kita menentukan sebuah proses produksi, jadi perusahaan manufaktur, katakanlah kita memproduksi sendiri, elemen biaya apa aja sih yang masuk di sana, itu yang jadi penentu dulu kan. Bahan baku udah jelas, tenaga kerja udah jelas, overhead pabrik pastinya kalau udah manufaktur. Jadi bicara tentang pengkelompokan atau klasifikasi biaya itu sangat penting. Nah itu kenapa cost control juga penting di dalamnya ketika bicara tentang proses produksi. Nah kesalahan itu terjadi ketika mereka kurang tepat atau dalam arti bahwa mereka menempatkan posisi cost itu di mana. Jadi biaya yang seharusnya merupakan biaya langsung, biaya tidak langsung, variabel, fix dan lain sebagainya itu nggak pas penempatannya. Apakah dia biaya produksi atau biaya justru non produksi atau supporting biaya yang lainnya. Nah seperti itu. Jadi yang mana sih masuk ke dalam HPP dan yang mana yang di luar HPP itu tentunya harus kita tahu dulu. Itu Berarti pertama. harus diklasifikasikan Yes, dulu Bu ya. klasifikasi. Kemudian selain klasifikasi adalah penentuan harga. Jadi supaya misalkan cost HPP kita di harga pokok produksi kita nggak terlalu tinggi, kan mungkin di situ juga menjadi gimana ya. Jadi tadi udah salah masuk rumah atau salah masuk room, terus kemudian sekarang penentuannya udah bengkak. Jadi kan ya endingnya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Oke. Seperti itu. Mungkin dari Bu Gina ada tambahan? Kebanyakan perusahaan kecil salah menentukan HPP. Karena apa? Karena kita masih fokus pada sistem biaya tradisional. Jadi sistem biayanya itu bisa diubah loh Felis. Jadi kenapa enggak kita pakai activity based costing? Ya, sistem persediaannya salah enggak? Mungkin saja salah. Yang tadinya kita pakai sistem tradisional, kenapa tidak dalam posisi COVID seperti sekarang ubah dong dikit jadi just in time. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan activity based costing, itu banyak pembebanan yang sifatnya tradisional itu sebenarnya bisa dieliminasi. Jadi kalau tadinya misalnya nih satu perusahaan punya satu karyawan, salah satu karyawannya itu bertugas untuk menerima telepon. Oke. Secara costing tradisional dia akan digaji karena dia setiap harinya selama seminggu dia akan menerima telepon. Oke. Ya, ketika kita bicara tentang activity based costing, ini bisa digeser loh. Tidak sekedar dia diposisikan sebagai si penerima telepon, kita adaptasikan dia ke usaha-usaha yang lain. Jadi misalnya selain menerima telepon, dia juga contohnya bank ya, bank kan sudah mulai bergeser, sapam yang tadinya hanya duduk untuk menjaga keamanan, itu sekarang sudah menjadi petugas di dalam yang tujuannya adalah membantu customer. Ngambil nomor antrean. Iya, ngambil nomor antrean, terus kemudian menjelaskan betul. bahwa sebenarnya kalau ibu mau buka tabungan misalnya, ibu harus punya A, B, C, D sebagai persyaratan. Kalau ibu belum bawa A, B, C, D, ibu lebih baik balik lagi kan seperti itu. Yang tadinya itu sebenarnya kan harus ada dua orang yang digaji. Yang satu itu tugasnya untuk diam menjaga keamanan. Yang satu orang lagi sebagai CS yang memberikan informasi kepada customer ya. Otomatis dengan activity based costing satu orang tereliminasi, berarti biaya tereliminasi juga. Bisa ditekan. HPP berubah kan. Jadi saya bisa katakan sebenarnya usaha kita itu kadang-kadang
Iya, double. Mau tidak mau kita akui salah menentukan HPP, Felis. Kita ngerasa, saya HPP-nya sekian. Atau seringkali pengusaha muda itu bicara begini, di atas kertas saya ngelihat saya laba, tapi kok saya nggak pegang duit. Kemana uangnya? Kemana duitnya? Ya kan? Oh, gitu. Oke, salah aktivitas mungkin. Kalau misalnya selain mengubah sistemnya itu ada lagi nggak Bu cara kalau misalnya ternyata perusahaan itu sudah terlanjur salah menentukan HPP dan harga jualnya, kira-kira selain itu ada lagi nggak Bu? Diam sejenak lagi. Diam saja. Iya, berpikir lagi ya. Karena apa mau terus lari tapi tidak dapat laba? Kalau Felis mau terus lari tidak dapat laba, lebih baik Felis bobo aja di rumah, tidak keluar biaya tapi juga tidak untung daripada berlari mengeluarkan biaya justru rugi. Merugi. Iya, betul. iya. Lelah berlari rugi pula. Kan lebih baik diam. Makanya ketika dalam posisi chaotic seperti itu, saran yang paling ideal menurut saya diam sejenak. Artinya ketika kita beranggapan bahwa ketika saya nggak berjualan 1 minggu itu dunia kiamat, why not kita berusaha diam untuk paling tidak rethinking apakah sebenarnya konsep pembiayaan saya itu benar, aktivitas yang dilakukan karyawan dalam perusahaan saya itu sudah tepat guna, sudah efisien, sudah nggak lagi ternyata penilaian kinerja itu hanya berdasarkan waktu, datang jam 8 pulang jam 16 atau datang jam 9 pulang jam 17 yang seperti itu. Ketika perusahaan Sobat Narsis masih dalam posisi tradisional point of view seperti yang tadi saya sebutkan, lebih baik kenapa enggak kita rehat ya paling enggak rehat sebentar Evaluasi lah. gitu ya Bu ya. Iya, ya seperti tadi analoginya, daripada capek berlari kemudian rugi, kenapa enggak tidur aja tapi tidak rugi juga dia untungnya, seperti itu. Oke, jadi ini menarik banget ya Sobat Narsis. Nah tadi kan kita ngomongin profit nih Bu. Ketika kita sudah mendapatkan profit, tentu kita harus memporsikan nih profit yang kita dapat ini akan dialokasikan kemana. Kira-kira kalau misalnya kita alokasikan untuk investasi, kira-kira itu bagus nggak sih Bu sebenarnya? Siapa dulu nih? Bu Gina dulu deh. Investasi itu bagus, asalkan Felis sudah benar-benar yakin bahwa operasional itu tercover. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai investasinya tidak produktif, terus kemudian dana untuk operasional atau penghidupan entitas, kontinuitas entitas awal itu tidak tercover. Nah itu yang paling penting. Terus kemudian investasi itu pertanyaannya bukan baguskah diinvestasikan, tetapi harus diinvestasikan. Ya, harus diinvestasikan. Investasinya itu terus dibawa kemana? Yang pertama kalau menurut saya, kalau memang perusahaannya Felis itu sudah berdiri lebih dari 5 tahun dan sudah pasti mendapatkan profit, yang pertama harus dilakukan besarkan dulu si anak sulung, si investasi pertama. Lalu sisanya dibawa kemana? Sisanya mah itu banyak pilihan. Bagi sobat yang baru belajar nih, baru istilahnya baru merintis. Nah, mulai dari mungkin logam mulia. Ya, tapi banyak sekali pilihan investasi di luaran sana. Kalau memang kategori kas kita tidak kuat untuk jangka panjang, kita pakai saja investasi yang sifatnya bisa dilikuiditas kapan saja. Misalnya nih nyimpen logam mulia. Nah kalau lemarinya logam mulia sudah penuh lagi, bisa dipilih lagi jenis investasi lainnya. Contohnya deposito. Depositonya juga kalau perlu kas untuk jangka pendek, saya sarankan jangan ngambil deposito yang jangka panjang. Pilih aja yang 3 bulan lah paling tidak. Terus apakah deposito itu pilihan yang menguntungkan tapi keuntungannya sangat kecil. Karena apa? Karena risikonya nggak ada, ya kan? Kalau mau return yang lebih tinggi, mungkin kita bisa sarankan obligasi, ya, atau surat hutang negara. Kalau mau returnnya lebih tinggi lagi atau pengembaliannya lebih tinggi lagi, ya pasti saham. Tetapi kalau masih baru belajar, untuk Sobat Narsis, saran saya bukan ke saham tetapi ke reksadana. Ya, karena apa? Karena
Di situ kita bisa memecah risk, walaupun mungkin returnnya tidak sebesar jika Felis tanamkan di saham-saham blue chip seperti itu. Mungkin kalau dari Ibu Purnama sendiri nih, aku mau nanya pendapat dari Ibu, dari sekian banyak pilihan investasi yang paling disaranin tuh apa sih Bu? Kalau kita mau main aman nih. Oke, saya melanjutkan tadi dari Bu Gina. Saya ke profit dulu ya sebelum masuk ke investasi. Ketika bicara profit, seorang pengusaha atau startup atau wirausaha muda yang baru memulai gitu. Jadi ini masih ada satu unit bisnis, satu usaha yang awal mereka bangun, kemudian profit. Profit ini diapakan? Kita lihat dulu kondisinya. Apakah profit itu kita split untuk pembagian, atau kita tahan dia dulu untuk pengembangan lagi. Yang tadi dikatakan Bu Gina, si sulung selamatkan dulu supaya kalau dia kuat, unit bisnis lainnya anak-anaknya pasti akan kuat. Nah, bagaimana pemporsiannya itu kembali dilihat kebijakan dari perusahaan itu. Nah, dia dikembangkan dulu, kemudian ditahan atau dibagikan, atau juga diinvestasikan. Nah, bicara masalah investasi, banyak pilihan. Bu Gino sudah jelaskan tadi, ada mulai logam mulia, reksadana, saham, dan lain-lain. Atau simpanan jangka panjang, ataupun apa itu. Kalau kita menyikapi kondisi sekarang ini kan banyak yang terjun bebas nih, atau banyak pemecahan saham-saham lagi dijual. Kalau saham saya rasa masih aman, tapi itu tadi, kalian pemula mau trading atau mau investor, mau investasi. Kalau logam mulia ya tentunya aman aja, dan grafiknya cenderung meningkat. Jarang sekali kita temukan kondisi bahwa logam mulia terjun bebas kan. Grafiknya dia cenderung naik. Walaupun perlahan turun lagi, tapi kemarin angka tertinggi dia adalah hampir 1 juta. Bahkan udah 1 juta Bu. Ya, kalau sekarang mungkin udah sampai. Itu kecenderungannya untuk keamanan dan profit masih ada di logam mulia saya rasa. Kalau tabungan berjangka ya itu bisa dilihat kan berapa persen aja kita dapat dari investasi yang kita lakukan. Oke, tadi kan itu udah ada beberapa pilihan investasi, dan gimana kalau misalnya investasi aktiva Bu? Apakah itu merupakan investasi yang baik, dan kalau misalnya emang iya, kira-kira aktiva mana nih yang harus diinvestasikan nih sama perusahaan? Mungkin dari Bu Purnama deh. Oke, bicara aktiva. Jadi perusahaan tentunya pasti punya aktiva kan, baik itu aktiva lancar, aktiva tetap. Kalau bicara investasi bisa dilakukan pada aktiva lancar ataupun aktiva tetap. Harus nggak sih gitu? Kebutuhan perusahaannya gimana? Kalau saya bicara bahwa aktiva tetap itu harus, sedangkan mereka belum butuh, buat apa kita investasikan ke sana? Tapi ada apa lagi? Nah, aktiva tetap tuh banyak, nggak hanya kendaraan, bisa bangunan, bisa tanah dan lain-lain, bisa aktiva berwujud ataupun tidak berwujud kan di sana. Nah, itu yang saya katakan, ketika perusahaan udah profit misalkan, dia akan mengembangkan usahanya, kembangkan sayap menjadi investasi yang lainnya. Investasi yang lainnya itu mampu nggak dia? Satu, ketika dia profit, dia mampu beli tanah nggak? Atau beli kendaraan nggak? Oke, bilanglah dia mampu. Dia lagi butuh nggak sekarang kendaraan? Kalau tanah masih oke, tapi dia gimana? Tanggung jawab likuiditas untuk perusahaan. Ketika one day perusahaan butuh, bisa nggak dengan cepat dia akan kembalikan itu. Nah, kita lihat kondisi bahwa perusahaan itu kayak sekarang nggak ada yang bisa memprediksi kan. Perusahaan kemarin udah lagi heboh, lagi naik daun, lagi tancap gas, tapi ketika datang sebuah bencana dan kemudian terjun bebas. Nah, itu yang saya katakan, bisa nggak dia mengantisipasi itu? Boleh saja, dan bahkan lebih baik ketika perusahaan itu melakukan investasi, tapi apakah itu menjadi membuat kondisi aman nggak pada suatu ketika? Jadi reinvestasi sangat penting bagi perusahaan, tapi apakah, nah itu kembali tadi, dalam kondisi tertentu dia siap nggak mengcover itu? Oke, dari mungkin ada tambahan dari Bu Gina? Bahasanya risk ini ya? Ya? Jadi risk ya bahasanya ya. Ya, oke. Tema Sera itu adalah risk salah satunya. Jadi yang pertama kalau menurut saya, investasi yang aman itu jika paling tidak 30% dari keuntungan atau profit yang dimiliki oleh perusahaan itu sudah tertanam dengan rapi di unsur aktiva lancarnya perusahaan. Jadi sisa 30 dari 30 itu sisa 70
70 ini kita akan negosiasikan berapa persen yang akan dibagikan sebagai bentuk dividen atau retained earnings. Jika ternyata, tapi tidak mungkin 70%-nya ya, karena dari angka 70 itu paling tidak kategorikanlah 10-20% itu harus dibagikan. Nah, konsep dibagikan itu berarti uang itu sudah tidak bisa direproduksi lagi. Karena pada dasarnya seorang manajer itu akan senang jika uang itu tidak terbagikan sebagai dividen. Kita bisa olah itu sebagai bentuk investasi ulang ya, reinvestasi. Lalu sisanya dibawa kemana? Yang pertama dilihat atau dilirik itu adalah investasi internal atau eksternal pilihannya. Kalau Felis mau internal, otomatis pilihannya pada aktiva tetap. Aktiva tetap yang seperti apa? Aktiva tetap yang bisa produktif konsepnya. Jadi kalau perusahaannya Felis belum punya kantor, Felis misalnya berinvestasi untuk membeli suatu kantor. Tetapi kalau perusahaannya Felis itu sudah punya kantor, tetapi membeli bangunan lagi dan bangunan ini tidak digunakan, lebih baik jangan. Lebih baik diinvestasikan kembali ke aktiva lancar. Seperti itu. Terus pilihan berikutnya apa? Aktiva tetap bisa yang gerak, bisa yang tidak bergerak. Usahakan ketika berinvestasi, bagi pemula ini ya, ketika berinvestasi kepada aktiva tetap bergerak, itu jangan beli gaya, jangan beli model, tetapi belilah function. Ya, itu untuk misalnya kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2 yang saya sebut sebagai aktiva bergerak untuk yang sifatnya tangible. Ada juga nih investasi yang lain, apa itu? Intangible asset. Intangible asset. Dalam bentuk apa? Nyekolahin karyawan kah? Ya, itu human capital. Terus social capital apa? Bentuk brands, bangun brand, itu social capital. Terus apalagi? Yang lain, organizational capital. Misalnya apa? Membangun sistem informasi yang lebih kuat. Karena apa? Sekarang memang kelihatan itu costly. Kok besar banget ya saya membangun sistem informasi akuntansi bagi perusahaan saya. Tetapi ingat, manfaat masa depannya itu jauh akan mengurangi fraud. Jauh akan mengurangi kecurangan yang otomatis akan mengurangi istilah kita di akuntansi biaya agensi. Ketika biaya agensi ini tambah bisa dikurangi, otomatis profit nantinya bisa bertambah. Itu reinvestasi. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Oh iya, aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman, buat sobat narsis yang mau bertanya, silahkan. Karena tentunya ada hadiah, ada door prize yang sangat menarik dari kedua narasumber kita ya. Dan salah satunya yang seperti aku bilang tadi, itu ada voucher senilai 1 juta rupiah. Ini luar biasa banget loh. Kapan lagi sih kalian nanya terus dapat hadiah 1 juta lagi? Ini luar biasa banget, jadi tolong keluarkan saja unek-uneknya. Kalau misalnya emang ada kendala, siapa tahu teman-teman punya usaha, terus ada kendala di masalah keuangan dan sebagainya, itu bisa langsung aja bertanya ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bu. Iya. Selain investasi aktiva tersebut, kan ada juga nih Bu, investasi berupa persediaan. Nah, kira-kira gimana sih bentuk investasi persediaan itu sebenarnya? Siapa dulu nih? Purnama apa saya? Begini deh. Oke. Persediaan. Hati-hati dengan investasi Anda di persediaan. Karena apa? Karena kita lihat dulu ya, jenis usahanya seperti apa. Apalagi nih jenis usahanya yang sifatnya berkaitan dengan produk-produk fresh atau produk-produk dairy, itu hati-hati sekali dengan sistem persediaan. Jadi kalau Anda masih menggunakan sistem persediaan tradisional, nah cepet-cepet dimigrasi. Migrasinya kemana? Ke just in time. Paling tidak untuk yang produk-produk sifatnya segar. Karena apa? Karena kalau just in time itu kan berapa yang diperlukan di saat yang tepat dengan kuota yang tepat, itu yang display. Ya, jikalau ternyata ada sisa itu benar-benar yang
benar-benar residual risk. Jadi benar-benar sedikit sisanya dan itu masih bisa ditoleransi seperti itu. Terutama bagi adik-adik yang usahanya mungkin kuliner ya, terus kemudian jual produk-produk fresh seperti sayuran, daging, ikan dan sebagainya. Termasuk di dalamnya kalau adik-adik itu punya usaha yang jual es krim. Nah, pakailah just in time. Terus bagi perusahaan yang produk manufacturing, gimana nih keberadaan persediaan kepada laba? Sangat berpengaruh karena salah menangani HPP, salah menangani persediaan, salah menangani piutang itu sebenarnya merupakan istilahnya pil pahit bagi profit perusahaan. Jadi usahakan persediaannya itu disusun sedemikian rupa dengan konsep activity based costing atau ABC costing system sehingga perusahaan itu nggak lagi over membeli persediaan, terus kemudian kadang-kadang kita ngerasa besok dia nanti bakal ini barang diperlukan untuk project A dan besok itu rasanya bakal sulit untuk barang ini, jadi kita beli berlebih membeli berarti menginvestasikan kas berlebih di persediaan. Ketika Felis kemudian menginvestasikan kas berlebih di dalam perusahaan, itu otomatis bukan sekedar profit yang nantinya akan terganggu, tetapi cashnya itu sendiri. Karena kita punya semboyan, kan apa itu semboyannya? Cash is the king. Jadi raja dari semua hal dalam suatu perusahaan itu adalah cash. Walaupun Felis misalnya punya piutang yang tinggi, punya aktiva tetap yang banyak, ya, punya hutang yang sangat sedikit, tetapi tidak punya cash, nggak jalan juga. Gitu. Walaupun kadang kita masih agak kecele juga ya, persediaan itu kan aktiva lancar. Jadi akan sangat tidak salah ketika saya berinvestasi atau saya menaruh uang saya di persediaan. Tapi kadang kita lupa, persediaan itu sangat terkait dengan mode, sangat terkait dengan rentang waktu. Jadi sesuatu yang hits hari ini belum tentu hits minggu depan. Ya, betul nggak? Contohnya handphone. Kalau ada suatu perusahaan misalnya menumpuk stok handphone merek A, spesifikasi A+, di minggu pertama, itu bisa jadi mengalami kerugian yang luar biasa karena minggu kedua, spek itu berubah menjadi merek B, spesifikasi B+, seperti itu. Jadi ada kecenderungan penyimpanan perusahaan, kebijakan perusahaan dalam hal persediaan itu jadi bumerang. Oke. Kalau menurut Bu Purnama sendiri gimana? Saya tambahkan sedikit. Kembali kita lihat lagi masalah persediaan tadi. Apakah investasi persediaan itu oke nggak sih untuk perusahaan? Berbicara tentang persediaan, kita lihat dulu jenis perusahaan kita apa. Apakah kita retail, apakah kita grosir, atau yang lainnya. Nah dari situ kita lihat kebutuhan persediaan kita. Jenis persediaan apa yang harus kita siapkan di sana, yang harus kita investasikan di dalam perusahaan. Selain jenisnya, tipe perusahaan kita, tipe persediaan kita apa? Seasonal kah? Atau daily? Atau apa? Nah, yang bahaya itu kan yang seasonal. Yang tadi misalkan, terutama produk-produk yang cepat rusak atau produk-produk yang terlalu cepat digantikan oleh produk barunya atau model barunya, itu sangat bahaya. Nah, itu tadi kita lihat jenisnya apa, kemudian tipenya dia masuk ke model yang mana. Nah dari situ kita baru bisa menganalisa berapa kebutuhan kita, kemudian melihat lagi data histori yang kemarin, data historinya seperti apa yang kemarin-kemarin untuk pemenuhan sebuah persediaan. Nah dari situ baru kita bisa pastikan, karena apa, keterkaitan tadi profit tentu akan tergoncang ketika persediaan menumpuk dan perusahaan persediaan itu sangat sulit untuk kita distribusikan dalam waktu cepat, turnovernya kan terganggu. Ketika turnover terganggu, profitnya mulai terkikis, cash dan modal juga akan menjadi ancaman. Cash kita akan banyak tersimpan di sana, modal kita juga dong akan mulai terganggu. Iya, menipis dalam arti untuk mengcover
nilai dari persediaan itu. Selain itu biaya muncul kan, penyimpanan, kemudian asuransi dan lain sebagainya yang muncul dalam penanganan investasi persediaan tadi. Oke, tadi kan kita dari tadi udah ngomongin banyak banget masalah perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Gimana kalau perusahaan itu merupakan perusahaan jasa, Bu? Kira-kira investasinya tuh yang bisa Untuk diganti persediaannya ya? Heeh. Untuk persediaan jasa. Ya. Siapa dulu nih? Bu Purnama deh. Dulu deh. Jasa, persediaannya jasa apa? Itu kan dikembalikan kita lihat Iya. si jasa punya persediaan nggak? Nah, apa yang menjadi persediaan dia? Kalau misalkan dagang, dia kan punya produk. Misalkan kalau bidang pariwisata, dia apa persediaannya dia? Jasa yang bisa dia tawarkan atau pemeliharaan atau perbaikan something. Apa sih persediaan yang harus dia maintain di sana? Nah, itu penting nggak sih? Penting banget. Jadi dia kembali ke dalam sebuah jenis perusahaan, termasuk perusahaan apa dan perusahaan apa. Terus kemudian prioritas dari masing-masing persediaan itu apa. Terus kemudian klasifikasinya dia apa. Nah, itu juga menjadi analisa yang tadi saya katakan. Jadi nggak sembarang bahwa apapun jenis perusahaannya, kembali modal sama cashnya aman nggak? Kalau misalkan kita banyak untuk gunakan untuk investasi. Oke, mungkin dari Bu Gina mau nambahin? Jasa ini yang paling menarik, Felis, karena kalau manufacturing atau dagang itu agak sulit ya bermigrasi dari konsep tradisional persediaan ke konsep just in time. Nah, kalau jasa, terutama Sobat Narsis nih yang lagi berusaha di bidang jasa, saya ajak deh, ayo segera migrasi ke just in time. Karena apa? Karena jasa itu paling tidak touch terhadap persediaan. Ketika dia paling jarang keterikatannya dengan persediaan, otomatis biaya persediaan itu tidak terlalu tinggi di jasa. Tetapi apakah persediaan di perusahaan jasa itu bisa mempengaruhi keberadaan cash suatu perusahaan? Sangat bisa. Itu sebabnya kalau yang masih berusaha di bidang jasa, industrinya merupakan jasa, belum menggunakan just in time, segera migrasi deh ke just in time. Jadi itu yang paling mudah untuk di adjustment. Terus apakah jasa itu kemudian paling aman dari sisi investasi persediaan? Belum tentu. Kita bicaranya industri besar, rumah sakit misalnya. Berapa banyak persediaan yang dikonsumsi oleh suatu rumah sakit, mulai dari persediaan bedsheets-nya, persediaan makanannya, persediaan obatnya, yang semuanya itu merupakan produk fresh, yang semuanya itu punya risiko rusak tertinggi di kategori industri. Ya, jadi kalau pengusaha rumah sakit misalnya tidak segera memigrasikan dirinya dari traditional point of view ke activity based costing atau ke just in time, ya saya ajak nih sekarang, ayo segera migrasi, karena dengan mengkonsumsi dua produk tadi, ABC system atau adjustment ABC system dan just in time, itu profitnya beda loh. Gitu ya. Iya. Jadi gitu ya Sobat Narsis, meskipun perusahaannya itu merupakan perusahaan jasa, tetap ada peluang yang besar untuk berinvestasi tentunya di persediaan. Nah, dari tadi kan kita bahas untuk investasi di perusahaan itu sendiri, Bu. Gimana dengan investasi bagi stakeholder? Nah, bagi stakeholder itu apa Bu investasi yang bisa dilakukan? Oke, siapa Dari dulu nih? Bu Purnama. Purnama dulu. Stakeholder itu siapa? Stakeholder itu orang, mungkin pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan itu, bisa jadi karyawan. Oke, kalau kita bicara tentang stakeholder, dia ada pemerintah, ada karyawan, ada kreditur, ada siapa lagi ya, masyarakat mungkin bisa kan sebagai pemilik pemilik perusahaan dengan membeli saham. Investasi apa yang mereka lakukan? Kita klasifikasikan dulu, pisahkan dulu. Siapa aja sih stakeholder di dalam sana? Stakeholder yang kita maksud bagian yang mana gitu. Nah, apa kaitan mereka terhadap perusahaan ini? Nah, kalau misalkan bicara karyawan, investasi apa yang mereka lakukan terhadap perusahaan maksudnya. Jadi lihat kembali kontribusi mereka buat perusahaan apa. Kalau misalkan perusahaan bisa memberikan sesuatu lebih atau manfaat bagi mereka, ya mereka akan bisa melakukan itu. Contoh, saya lihat ada beberapa perusahaan yang memberikan
kesempatan bagi karyawannya untuk menjadi bagian dari perusahaan itu. Jadi dia mau membuka peluang untuk kepemilikan dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi bagian. Atau tadi intangible yang tadi Bu Gina katakan, itu juga bisa jadi bagian bagi si karyawannya. Jadi stakeholder yang mana, makanya saya tanya. Jadi bisa. Nah, kemudian kalau kita lihat kreditur apa yang investasi bagi mereka. Tentunya kalau kreditur apa sih maksudnya dia ada di perusahaan? Nah, jadi kan memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan. Hubungan apa? Apakah hubungan itu akan bermanfaat atau hubungan itu justru merugikan salah satu pihak? Nah, itu juga dilihat. Jadi apakah bisa memijaksanai dengan baik posisi itu? Nah, seperti itu. Kalau masyarakat tentunya bisa saja mereka menjadi bagian atau tadi, dan kemudian kalau pemerintah atau mengambil kebijakan, dilihat lagi perusahaannya apa. Nah itu. Nah kemudian baru dia melirik dari sisi apanya yang bisa di combine di sana. Oke. Kalau dari Bu Gina sendiri? Menarik ya, bicara soal stakeholder itu berarti pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Terus investasi apa yang dilakukan perusahaan untuk stakeholder gitu mungkin apa ya, stakeholder untuk atau stakeholder untuk perusahaan. Jadi bisa saling mengisi sih sebenarnya. Mutualisme ya Bu ya? Iya, mutualisme. Jadi kalau kita kenal istilah social capital tadi di intangible asset, salah satunya adalah hubungan timbal balik ini, hubungan timbal balik antara stakeholder dengan perusahaan dan perusahaan dengan stakeholder. Ketika Felis nyinggung stakeholder ini sudah pada ranah kita tidak berpikir untuk maju sendiri. Kita sudah berpikir untuk maju bersama-sama. Dan ketika pola pikir itu sudah maju bersama-sama, itu kita sudah bergerak dari ranah memikirkan kontinuitas perusahaan saja menjadi sustainability perusahaan. Contohnya apa? Contohnya mungkin boleh bicara merek ya di sini ya. Boleh ya? Boleh deh kayaknya. Boleh deh ya. Contohnya Bu. kita tiru aja satu produk kosmetik yang menurut saya sangat bagus konsepnya, itu Body Shop. Oke. Ya, Body Shop itu kan perusahaan yang sejak awal sudah bilang we grow together. Jadi dia mau maju bersama. Konsepnya adalah dia membeli dari petani, itu bahan yang dibeli itu bahan organik semua. Ya, kemudian dia jual dengan kemasan yang dikembalikan lagi ke tokonya. Berarti dia sudah memikirkan masalah environment, sudah bicara tentang lingkungan, bagaimana dia menjaga lingkungan. Lalu setelah itu hasilnya itu ada sebagian besar yang dia istilahnya bagi kembali dengan petani organik tadi. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana growth together itu menjadi masalah sustainability yang luar biasa indah, dan kita bisa lihat bagaimana dia berinvestasi kepada stakeholdernya dan bagaimana stakeholder berinvestasi kepada perusahaan. Lalu bagaimana dengan stakeholder yang lain? Apa timbal baliknya? Ya, contohnya ini, customer kalau diperlakukan dengan baik, balik lagi, loyalitas. Ya, loyalitas berarti bicaranya tentang profit nantinya. Kalau customer sudah loyal, dia akan berani membayar lebih bahkan untuk fasilitas yang mungkin saja standar atau sama dengan tempat lain. Karena loyalitasnya dia berani bayar lebih. Contohnya, Felis akan berani bayar lebih untuk iPhone dengan spek yang sama mungkin dengan merek lain. Ya, itu contohnya loyalty customer. Terus kreditor ketika bicara tentang stakeholder, apa sih investasinya perusahaan pada kreditur? Mungkin faith kita, apa istilahnya, goodwill kita, goodwillnya perusahaan, intangible asset perusahaan berupa goodwill itu diinvestasikan oleh perusahaan kepada krediturnya. Lalu kreditur kepada perusahaan apa feedbacknya? Ya itu tadi, kreditnya tadi. Mungkin saja pada suatu saat Felis tertunggak misalnya, saya belum bisa memenuhi kewajiban nih bulan ini karena faith, karena goodwill tadi bisa diperpanjang. Ada negosiasi, ada komunikasi di situ. Masyarakat juga begitu, ya, karyawan apalagi. Nah, banyak perusahaan yang sudah berkembang
itu tidak lagi menjadikan karyawannya hanya sebagai human capital tadi, tetapi mereka menawarkan sistem kepemilikan. Pernah dengar nggak istilah ESOP, Employee Stock Option, di mana si employee diberikan hak untuk membeli saham oleh perusahaan. Ada yang lebih keren lagi, kalau sejenis Coca-Cola ya atau Nike itu malah menerapkan sistem MESOP, Management Stock Option. Artinya nggak sekedar sebagai employee you bisa beli sahamnya perusahaan, sebagai manajemen kamu bisa mendapatkan profit lebih ketika membeli saham perusahaan. Itu feedbacknya. Jadi sama-sama bisa berinvestasi di sana. Nah, berarti apakah investasi dari stakeholder ini mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan, Bu? Khususnya dalam jangka panjang ya, bukan jangka yang pendek. Iya, sangat bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Karena apa? Karena tanpa stakeholder, perusahaan itu nggak bisa jalan. Bahkan dengan pesaing loh. Contohnya begini, kita menganggap bahwa ketika kita punya pesaing, itu musuh. Ya, tapi ada pepatah Cina yang mengatakan rangkul temanmu tapi lebih rangkul lagi musuhmu. Nah, itu gimana itu kan? Nah, contohnya gini, kalau Felis mau beli, anggap aja lah perhiasan gold, Felis pergi kemana? Ke toko perhiasan. Iya, daerahnya bisa disebutkan nggak? Di Denpasar misalnya. Kohinoor. Hasanuddin. Di Hasanuddin. Kenapa Felis perginya ke sana? Karena di sana banyak perusahaan sejenis berjejer yang bisa jadi pilihannya Felis. Di situ kita bisa lihat persaingan itu bukan mematikan, tetapi justru menyuburkan usaha kita. Jadi ada jiwa kompetensi gitu ya, Felis. Oh ya, bukan sekedar jiwa kompetensi ya, Felis. Di situ kita bisa, tadinya misalnya nih, Felis taunya toko A di Hasanuddin. Felis lewat, oh ternyata banyak toko loh. Mungkin saya bisa coba di toko A, B atau C sebelum saya memutuskan membeli di toko mana. Artinya, tadinya Felis mau pergi ke toko A, tapi jadi pergi ke toko A, B, dan C. Berarti keberadaan toko A, saya misalnya toko B, itu memberikan saya peluang, chance bagi toko. Keberadaan toko A memberikan chance bagi toko B, begitu juga bagi toko C. Otomatis di sini kita bisa sebutkan bukan sekedar partner yang bisa menyuburkan kita, kompetitor pun bisa lebih menyuburkan kita justru. Itu yang disebut kawasan industri nantinya. Berarti itu sama juga kayak misalnya di kawasan Tuku Umar itu berjajar toko-toko handphone. Iya, seperti itu. Mengapa orang seperti itu? Mengapa pengusaha itu justru ingin membangun usahanya itu di kawasan industri? Contohnya misalnya waralaba makanan A akan berdempetan dengan waralaba makanan B. Itu karena satu sama lain justru memberikan peluang. Seperti itu. Bisa menjadi justru investasi nantinya. Investasi pada kompetitor jadinya. Oke, jadi aku mau nanya nih sama Bu Purnama. Ada nggak sih hubungan antara niat suatu perusahaan untuk menjalankan sustainability konsep, kan tadi udah ngomongin sustainability itu dengan kemampuan perusahaan untuk bertahan? Tentunya sangat ada, karena memang terkait kan. Satu, dia pengen bertahan. Dua, ingin berkelanjutan. Kan kita bicara sustainability berarti bagaimana nggak cuma untuk hari ini, tapi untuk esok, lusa, dan beberapa tahun sampai nanti. Nah, itu konsepnya. Jadi selain konsep untuk berkelanjutan jangka panjang, itu juga bagaimana tetap menjaga kondisi lingkungan internal ataupun eksternal kita tetap stabil atau tetap dalam kondisi aman, tuh ya, tidak merusak satu sama lainnya. Nah, ketika kaitannya dengan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan berinvestasi. Yes. Ketika dia berbicara tentang sustain itu udah ranah yang udah mulai kuat ya begini ya. Jadi nggak lagi pemula. Kalau pemula belum tentu dia berpikir ke sana. Kalau udah bicara sustain berarti dia sudah dalam beberapa periode. Jadi bagaimana dia sudah kuat untuk tetap bertahan. Nah, dari ketika dia mampu bertahan, dia akan berpikir untuk bagaimana saya tetap akan berdiri. Jadi ketahanannya dia tadi itu menjadi pemacu atau pemicu untuk bagaimana nanti apa yang harus saya lakukan ketika nanti
muncul hal-hal di luar kendali saya. Bisa nggak saya tetap konsisten untuk jalan? Kata kuncinya konsisten. Nah, tadi dikata Felis bertanya apakah ini kaitannya dengan investasi, apa ketahanan. Nah, untuk menjalankan atau untuk meyakinkan sebuah perusahaan mampu bertahan, kemudian mampu untuk sustain, perlu di dalamnya dibumbui oleh sebuah investasi tentunya. Bumbu investasi ini penting. Investasi apa? Pemilihan investasi harus dengan bijak dan cermat. Jadi jangan salah ketika ditawarkan dengan keuntungan atau hasil yang cukup tinggi. Dengan ini saya bisa bertahan untuk sekian waktu. Hati-hati. Jadi evaluasi dan analisa dulu investasi apa yang akan kita bumbui dalam usaha tersebut. Nah, investasi ini supporting untuk tetap bertahan dan ada dalam ranah sustain tadi. Itu yang saya rasa. Oke. Kalau dari Bu Gina sendiri gimana, Bu? Sustainability. Oke, ketika bicara tentang sustainability berarti kembali lagi saya pinjam slogannya si Body Shop, Grow Together. Jadi kalau tanpa dukungan stakeholder, otomatis perusahaan itu menjadi tidak mungkin bertumbuh. Mengapa bisa tidak mungkin bertumbuh? Karena ya seperti tadi saya bilang bahwa perusahaan itu punya suatu investasi kepada stakeholdernya itu punya feedback atau reinvestasi kepada perusahaan. Contohnya apa? Contohnya nih di Bali nih, kita tahu microfinance yang paling kuat, yang paling sustain di Bali itu apa? Ayo, Felis tahu nggak? Kurang tahu sih, Bu, kebetulan. Kalau saya sebut LPD. Oke. LPD itu microfinance yang paling sustain, berada di tengah-tengah masyarakat. Mengapa saya sebut sustain? Dia itu lembaga kecil microfinance, adanya hanya di setiap desa. Jadi istilahnya mungkin desanya Pak Wahama punya LPD itu nggak bisa ngambil konsumen di desa saya. Begitu juga desa saya nggak bisa ngambil konsumen di desanya Felis. Ya, jadi tapi kok dia bisa bertahan? Karena apa? Karena stakeholdernya, supporting timnya dia itu adalah stakeholder. Dia bisa sustain menghadapi persaingan bank umum yang bunganya lebih kecil loh. Kalau secara pinjaman, ya BPR, koperasi, BUMDes. Nah, segitu banyak dia punya pesaing, dia masih bisa bertahan. Itu karena apa? Karena loyalitas dari stakeholdernya. Itu contoh bagaimana suatu bentuk investasi yang dilakukan oleh LPD kepada stakeholdernya. Jadi kita bisa lihat di banyak desa, ketika desanya misalnya nih punya, kalau saya sebut Karya Agung lah ya di desa, itu sponsor utamanya kan ada LPD tempatnya. Ya, dia berinvestasi. Bahkan ada satu tulisan saya itu mengenai bagaimana kontribusi bidang keagamaan yang dilakukan LPD itu mampu membangun kontinuitas usaha LPD itu. Bukan hanya kontinu ya, tapi sustain. Karena saling feedback antara masyarakat dengan LPD-nya. Masyarakat juga begitu. Saya ngerasa dibantu kok ketika saya ada Karya Agung, LPD loh yang mensupport desa saya. Jadi ketika saya punya uang, kenapa enggak saya taruh di LPD? Atau kalau saya perlu dana, why not saya pergi ke LPD dulu sebelum saya pergi ke bank umum. Ya seperti itu. Itu karena stakeholder. Oke, jadi ini menarik banget ya. Dan ini udah ada pertanyaan dari Sobat Narsis, yaitu dari Aziz Marzuki. Oke, halo selamat siang, saya Aziz dari FEB kelas sore Undiknas. Saya ingin bertanya bagaimana saya mengetahui bahwa sebuah saham memiliki fundamental yang bagus, sedangkan banyak perusahaan yang tidak ingin data keuangannya dilihat. Gimana? Mungkin siapa nih yang mau jawab duluan? Siapa duluan nih? Iya, saya dulu. Aspek fundamental itu is number one ya. Jadi kita tahu dulu fundamentalnya, baru kemudian aspek teknisnya, baru aspek pemasarannya. Jadi dari mana saya bisa tahu laporan keuangannya? Jadi kalau perusahaannya itu merupakan perusahaan yang menyajikan pelaporan keuangan dengan lengkap atau audited financial reportnya dengan lengkap melalui situs-situs yang berkaitan dengan bursa saham, itu bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang
sehat. Itu yang pertama. Karena apa? Kalau dia sudah tidak menyajikan pelaporan keuangannya dengan lengkap dan baik kepada masyarakat, kita harus tanda tanya dulu dengan dia. Jangan mau kita ditipu dengan aspek teknis atau aspek pemasarannya. Karena apa? Karena perusahaan yang tidak menyajikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat itu bukan perusahaan yang bertanggung jawab. Itu menurut saya. Oke, kalau dari Bu Purnama Oke, sendiri? kalau bicara tentang saham atau bagaimana kita bijaksana dalam memilih perusahaan di dalam trading saham ataupun investasi saham, laporan keuangan itu penting bagi saya. Dan saya anjurkan juga untuk melihat lagi perusahaan-perusahaan yang memang dengan sukarela atau memang dengan kontinu mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi jangan sekali-sekali untuk mencari atau investasikan dananya pada perusahaan yang istilah dalam tanda kutip itu saham gorengan atau dia mempercantik laporan keuangannya. Ya, itu namanya apa? Window dressing. Window dressing. Oke. Mungkin Nah. untuk adik asis juga ini ya perlu mengingat bahwa window dressing itu harus dihati-hati gitu ya. Hati-hati. Jadi misalkan perusahaan-perusahaan tuh banyak yang melakukan itu. Jadi kalau bijak memilih ada LQ45, ada perusahaan-perusahaan yang bagus yang memang direkomend oleh pasar untuk dibeli seperti itu. Namun itu tadi laporan keuangan penting. Penting kita lihat apakah perusahaan ini konsisten nggak dia publikasi laporan keuangannya. Dan kemudian gimana track profitnya atau elemen-elemen yang bisa kita lihat dari sebuah laporan keuangan seperti itu. Jadi hati-hati membeli, jangan ketika dia menawarkan sebuah saham harga murah dan kemudian dalam waktu tertentu akan meningkat, itu hati-hati banget, itu gorengan. Jadi kenaikan dan penurunan tuh punya taraf tertentu atau punya tarif yang sudah ditentukan. Jadi nggak mungkin segampang itu untuk menaikkan atau menurunkan kondisi harga dari sebuah saham. Oke, Lagi jadi pula perlu ya? diingat juga ya Felis ya bahwa laporan keuangan itu sifatnya mandatori loh. Yap. Mandatori artinya wajib. Sudah Kalau wajib. kewajiban aja udah dilanggar sama perusahaan, nah apalagi dia nggak- giliran bayar dividen, sudah nggak komit. Iya, udah nggak iya. komit, itu mandatori. Jadi good news itu hanya didapat ketika suatu perusahaan bukan sekedar melaporkan kegiatan mandatorinya, tetapi juga melaporkan banyak kegiatan voluntarinya. Contohnya laporan sustainability report (SR) yang berkaitan dengan kegiatan sustainability-nya. Ya, jadi yang di luar finansial. Jadi kegiatan apa aja yang udah dia lakukan. Kegiatan ini kegiatan apa sih? Kegiatan-kegiatan yang mendukung perusahaan, yang memberikan value added ya, tentunya nilai tambah untuk perusahaan tersebut. Seperti itu. Dan itu tentunya bisa menambahkan loyalitas dari stakeholder ya Bu ya? Banget, Iya. iya. Jadi ingat DASIS kalau yang wajib aja dilanggar, Iya. apalagi yang tidak wajib. Ibaratnya sama pacar udah nggak komit, jadi jam 8 terus tiba-tiba pending dan akhirnya dibatalkan. Oke, jadi itu ya buat Kak Asis, semoga pertanyaannya terjawab. Kemudian ada lagi dari Aditya. Saya punya usaha travel. Ketika kondisi ekonomi seperti saat ini, apakah saya lebih memperhatikan kerugian sementara atau perubahan gaya hidup permanen untuk hidup lebih hemat? Gimana tuh Bu? Yang mana dulu nih ya? Tadi siapa duluan nih? Tadi begini ya, saya berarti sekarang Bu Purnama. Ketika melihat kondisi sekarang ya, jadi kondisi yang sangat tidak menentu, yang mana semua unsur dalam dunia bisnis pasti akan mengalami sakit, baik itu sakit dalam dalam perusahaan walaupun dalam jiwanya tentunya. Dia bingung apa sih yang saya tentukan. Apakah tadi saya terlewat apa yang dia pilih tadi antara 1 dan 2? Oke. Apakah saya harus lebih memperhatikan kerugian sementara atau volatilitas atau perubahan gaya hidup permanen? Oke, prioritasnya apa? Ketika berbicara tentang rugi, semua orang pasti akan ada di posisi itu. Dan target, nggak akan ada yang bicara target sekarang. Target apa yang mau dicapai? Nggak ada kan? Gimana cara pencapaian target? Seperti itu. Nah, prioritas apa yang sudah tadi kita bahas ya, prioritas apa yang bisa kita porsikan dulu sementara. Kalau misalkan bicara rugi, apakah kalian akan terlena pada posisi rugi itu? Nggak mungkin kan, perusahaan akan mati, nggak mungkin jalan lagi. Nah, apa sih yang kita lakukan? Rethinking tadi kata Bu Gina. Rethinking itu bagaimana? Berpikir apa sih supporting bisnis yang bisa kita lakukan?
atau mungkin tetap di bisnis itu dengan memberdayakan seluruh unsur atau seluruh elemen yang ada di perusahaan. Nah, apakah saudara bekerja sendiri atau dengan tim? Kalau dengan tim, stop dulu deh berpikir ruginya. Apa yang bisa saya lakukan? Contoh tadi, perusahaan garment yang dikatakan oleh Bu Gina, dia bisa memproduksi lain-lain lagi untuk profit dulu deh. Profit paling nggak bisa membayar atau mengcover biaya-biaya yang sudah dia keluarkan pada periode itu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kembali ke semula, saya rasa bukan hal yang mudah dalam kondisi COVID seperti sekarang. Jadi seperti itu. Jadi skala prioritas, skala prioritas dan kemudian pemilihan apa yang tepat untuk saudara. Jadi jangan terlena dengan rugi-rugi dulu. Jadi sekarang apa yang bisa kalian punya kompeten yang mana? Tim kalian punya kompetensi yang mana? Nah, ajak mereka untuk terlibat dalam hal itu. Ajak terlibat, kemudian mengcover atau recovering lagi perusahaan. Oke. Kalau dari Bu Gina mungkin ada yang mau ditambahin? Yang pertama, pikir dulu itu gaya hidup yang seperti apa yang mau dia jalani. Tadi dia sempat bertanya tentang bagaimana dengan biaya hidup permanen, begitu ya? Kalau tidak salah. Ya. Apakah berpikir pada pada loss-nya tuh atau perubahan gaya hidup permanen? Misalkan tadi gaya hidupnya sudah langsung ada di yang pertama, volatility yang saat ini terjadi itu membuat adik harus berpikir tentang mengubah gaya hidup. Nah, kalau perubahan gaya hidupnya ini ternyata merupakan unsur efisiensi yang bagus, kenapa enggak dilanjutin ketika keadaannya normal? Ya, dibandingkan banyak motivator yang bicara begini, daripada kamu berpikir tentang mengecilkan biaya, kenapa enggak kamu memperbesar pendapatan? Betul. Dalam posisi sekarang, pikir ulang dulu. Kalau bisa memperkecil biaya, why not? Gitu loh. Walaupun itu biaya yang sifatnya konsumtif, apalagi biaya yang konsumtif loh. Ya, pikir ulang. Jangan-jangan nanti catatan perusahaannya belum kepisah loh antara apa yang dibelanjakan untuk kepentingan pribadi dengan kepentingan operasional perusahaan. Mulai dari sekarang, coba deh ulang dulu, berhenti sejenak dulu, terus kemudian definisikan mana yang menjadi bagian pembebanan perusahaan saya, mana yang menjadi bagian pembebanan pribadi saya justru. Kalau ini bisa diefisiensi, jangan mulai dari perusahaan dulu, mulai dari pribadi dulu. Sesuatu yang bisa diefisiensi dalam diri itu yang kita reduce. Terus muncul lagi pertanyaan, rugi dong. Saya kerja mati-matian terus saya nggak boleh menikmati hasil usaha. Saat ini bukan lagi tujuan kita untuk menikmati hasil usaha. Anda harus ingat, sama seperti bebek bertelur emas ini, ya. Jangan sampai nanti tergoda mau makan bebeknya. Kita harus tetap berpatokan pada resistensi kita untuk tetap hanya mengkonsumsi si telur. Itu dulu. Itu yang pertama. Terus saya kan nggak bisa bergaya hidup something ya dengan kondisi seperti atau saya kok harus puasa begitulah istilahnya. Ya memang harus, semua orang juga harus berpuasa saat ini. Karena permasalahan dan negosiasikan juga sama karyawan Anda. Turun sama-sama puasa seperti itu. Karena permasalahan yang selalu muncul bagi seorang pengusaha ya, ataupun ya kita aja yang bukan, misalkan teman-teman yang tidak ada di dunia bisnis. Tentunya ketika income saudara meningkat, itu jadi masalah, bukan jadi hal yang menyenangkan umumnya. Kenapa? Gaya hidup ikut meningkat, selain gaya hidup berarti pengeluaran pun akan menggerus itu. Loh kok sama, saya dapat gaji 5 juta sama 10 juta habis. Jadi split untuk menabungnya sisanya sama gitu loh. Nah, di situ penyakitnya. Ubahlah gaya hidup saudara. Jadi jangan begitu income-nya meningkat, otomatis gaya hidupnya tetap lebih dahsyat lagi. Saya maunya lebih lagi, nah itu jadi masalah. Oke, itu terkait dengan lifestyle dari perusahaan itu sendiri Bu ya. Oke, semoga pertanyaan dari Aditya tadi terjawab. Kemudian ada lagi dari Mega Yunita. Selamat siang, saya ingin bertanya, apabila kita menaruh saham di sebuah perusahaan, apakah dividen yang diterima nanti nilainya bisa lebih meningkat atau terbagi sesuai saham yang ditanam? Gimana tuh Bu? Mungkin dari Bu Gina? Coba diulang lagi sekali ya, mungkin saya yang... Jadi ketika
dia menaruh saham di menaruh dana di di saham suatu investasikan. perusahaan gitu ya Iya, maksudnya ya. suatu perusahaan, apakah dividen yang diterima itu nilainya bisa lebih meningkat atau terbagi sesuai dengan saham yang ditanam? Yang pertama harus diketahui bahwa keuntungan kepemilikan atau megang saham itu ada dua, agio saham, yang satu lagi dividen. Ya, kalau dividen kita yang masyarakat itu sebenarnya hanya sebagai pemegang saham minoritas. Karena misalnya nih saya punya perusahaan, saya perlu dana, saya menggelontorkan saham. Yang saya gelontorkan pastilah jumlah minoritas, bukan mayoritas. Gila dong saya yang punya, saya yang bangun, saya keluarkan mayoritasnya, nggak mungkin. Nah, ketika Anda menjadi pemegang saham minoritas, dalam hal ini public, community, itu yang Anda perhatikan pertama itu bukan kepada dividen, tetapi agio saham. Bagaimana peningkatan harian atau bulanan atau seasonal itu lebih diperhatikan. Beda ketika nantinya Anda punya perusahaan, Anda lakukan crowdfunding. Crowdfunding ini kan hampir sama dengan seperti Felis menaruh saham. Betul nggak? Benar. Ketika Felis yang punya mayoritas, otomatis pola pikir Felis bukan kepada agio saham, tetapi kepada dividen saham. Itu akan ada perubahan behavior di sana ketika Anda menjadi minority atau majority. Seperti itu. Oke, kalau dari Ibu Purnama sendiri? Oke, apakah meningkat ya? Apakah terjadi peningkatan dari dividen yang saham yang saya tanamkan terhadap dividen? Sepakat dengan Bu Gina tadi, kita sebagai siapa ini? Kalau masyarakat tentunya dia minoritas, nggak mungkin perusahaan memberikan mayoritasnya kepada masyarakat kan. Nah, kepemilikan mayoritas pasti dari para pengambil keputusan nantinya. Nah, di sini kita lihat peningkatan atau penurunan itu terjadi pada nilai pasarnya lagi. Yang kita hadapi sekarang apa? Isu apa yang terjadi pada skema pasar itu tadi. Nah, ketika isu-isu itu memberi dampak positif, status saham saudara akan meningkatkan nilainya. Ketika peningkatan itu tentunya nanti dividen yang akan kita terima justru akan trafficnya akan meningkat juga grafiknya. Nah, itu tadi lihat isu yang sekarang atau kondisi pasar sekarang yang terjadi itu akan sangat mempengaruhi apakah penurunan atau justru peningkatan dari nilai saham dan dividen yang akan sudah terima. Oke, jadi itu dia tadi penjelasannya untuk Mega Yunita, semoga bisa diterima ya. Kemudian ada lagi dari Arya, bagaimana caranya agar kita bisa fokus memutar uang hasil usaha kita untuk menghasilkan uang lagi? Karena biasanya pasti banyak sekali godaan untuk memakai uang itu. Jadi ini nyambung sama lifestyle perusahaan ya Bu ya. Karena sebagai contoh nih Bu ya, misalnya nih perusahaan ada mobil operasional, operasional A. Ketika income-nya meningkat, mungkin pasti ada nggak sih? Seiring dengan penyakit yang muncul. Iya, ada keinginan untuk meningkatkan lagi mobil operasionalnya, mungkin jadi mobil yang lebih jadi Alphard tinggi. ya. Bisa jadi. Itu gimana Bu? Siapa dulu nih? Bu Purnama dulu deh. Saya bicara entitas ya, sebuah perusahaan yang profesional atau penanganan manajemen secara pro, berarti dia sudah mampu memisahkan mana entitas pribadi dan mana entitas perusahaan. Jadi mana yang menjadi kewajiban dari perusahaan dan mana juga yang menjadi kewajiban dari individunya atau pemiliknya atau manajemen dan lain-lain. Nah, di situ baru kita bisa lihat lifestyle masing-masing. Si individunya, kenapa ada pemisahan dulu? Pemisahan dilakukan untuk memberikan tanggung jawab masing-masing, untuk memperjelas status dari masing-masing supaya enggak tanggung jawab perusahaan jatuhnya ke tagihan pribadi atau tagihan pribadi jatuhnya ke perusahaan. Nah, itu cenderung apa? Ya itu akan mempercepat terjadinya kebangkrutan saya rasa. Jadi karena laporan keuangannya nggak bagus, laporan keuangannya tidak tidak dilakukan dengan baik, jadi itu yang akan mempengaruhi. Nah, sekarang lifestyle. Jadi pemisahan entitas sudah kita lakukan. Lifestyle di perusahaan dengan lifestyle pribadi. Jadi usahakan ketika ada pemisahan berarti gaji dong diri kalian, hargai diri kalian pada perusahaan itu. Nah, ketika ada pemisahan, kita lihat untuk perusahaan. Untuk perusahaan lifestyle-nya seperti apa? Satu, boleh ketika income sudah meningkat, kalian akan mengubah gaya hidup. Tapi perubahan gaya hidup harus diikuti dengan
kemampuan perusahaan itu sendiri. Ingat tujuan awal kalian membentuk perusahaan apa? Kembali ke sana, visi misi perusahaan apa? Kalau hanya untuk hari ini dapat profit sekarang habiskan, monggo aja. Udah besok nggak sustain. Tapi ketika untuk sekian tahun ke depan, splitlah kondisi itu. Split kondisi itu menjadi persentase tertentu. Nah, ketika pada persentase sekarang menjadi hal yang harus atau menjadi hal yang urgent untuk kita lakukan itu, silahkan untuk merubah dari kondisi A ke kondisi B atau mempercantik kondisi daripada kondisi yang sebelumnya. Untuk apa? Kembali prestis perusahaan atau memberikan nilai jual lebih dari perusahaan itu sendiri atau memberikan nilai tambah mungkin dari perusahaan itu. Nah, itu untuk sisi perusahaannya. Nah, kalau lagi dari individunya, kembali kamu perlu nggak? Nah, saving, ingat, kondisikan perusahaan pada saving tertentu. Jadi perubahan lifestyle itu boleh saja, tetapi diikuti oleh kemampuan dan kemudian ingat tujuan kalian apa untuk membangun usaha. Jangan sampai lifestyle kalian oke, perusahaan kalian oleng, kan nggak jadi tujuan utamanya. Seperti itu. Oke, mungkin mau ditambahin sama Bu Gina? Gampang aja Ayah, kalau baru mulai, yang pertama harus Ayah lakukan habis denger narsis, beli dompet dulu ya. Nah, beli dompetnya 2. Yang satu itu untuk perusahaan, yang satu untuk pribadi. Artinya kalau mau mengkonsumsi sesuatu, jangan lirik dompet A yang punya perusahaan, dompet B aja. Terus saya dapat uangnya dari mana, Bu? Dari gaji diri kalian dari perusahaan. Terus ketika menggaji diri sendiri nggak bisa seenaknya loh. Saya mau gajinya sekarang 10 juta karena laba saya 20 juta. Jangan dulu. Ingat, 30% reinvestasi ke aktiva lancar. Terus tadi saya bilang hanya boleh 10% sampai 20% yang bisa dinikmati sebagai anggap saja dividen. Tapi karena kalian sendiri itu namanya privé. Tapi jangan lebih dari 20%. Ya, kalau udah ngerasa saat ini saya mengkonsumsi lebih dari 20%, bulan depannya ya harus reinvestasi dari sakunya Ayah sendiri ke sakunya perusahaan. Jangan dibiarin terus bablas besok tambah lagi yang seperti itu. Jadi usahakan belanjanya yang dari dompetnya si Ayah sendiri, bukan dari dompetnya perusahaan. Gampang kan? Habis ini beli dompet dulu. Oke, jadi inget ya, habis nonton narsis beli dompet dulu ya. Oke, jadi tadi mau balik lagi nih Bu ke persediaan. Kira-kira metode apa sih yang bisa diterapkan oleh perusahaan, khususnya perusahaan kecil, untuk bisa menjaga keefektifan dari stabilitas persediaan dan kas nih tentunya Bu? Untuk persediaan ya, kas dulu atau persediaan? Kas dulu kas ya. Dulu deh, kas karena kas itu king. Jadi yang pertama itu usahakan Anda bisa mengcover paling tidak, kita hitung dulu average rata-rata kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam 3 bulan terakhir itu berapa. Itu dimasukkan dulu sebagai cadangan di kas dulu ya. Terus tambahkan juga dengan salary pegawai selama 3 bulan ya. Kalau saya memberikan istilahnya advice kepada perusahaan yang lebih kompleks, misalnya anggap aja industri pendidikan atau rumah sakit, saya bahkan minta istilahnya dana abadi atau dana yang tercover itu paling tidak 8 bulan sampai 1 tahun. Setelah itu baru Anda bisa reinvestasi ke tempat lain. Saya sebut seperti itu. Itu untuk kas, untuk pengamanan kas. Tapi walaupun untuk saat ini sulit sekali ya Felis ya. Jadi akan sangat sulit ketika kita bicara bahwa kas kita itu continue untuk 3 bulan saat sekarang ini. Tetapi saya bicaranya dalam posisi normal. Ketika dia posisi normal, kita usahakan paling tidak untuk pemula itu 3 bulan saya kasih waktu. Tetapi untuk perusahaan dengan kapasitas employee yang jauh lebih besar, dengan industri yang lebih besar, saya minta 8 bulan sampai 1 tahun untuk pengamanan kasnya. Lalu untuk persediaan bagaimana? Metodenya apakah saya masih bisa jalan dengan metode tradisional? Bukan berarti salah, boleh saja, tetapi pisahkan dulu yang fresh dan non fresh produk. Yang fresh produk
itu usahakan pakai just in time. Langsung pakai just in time saat ini juga. Yang non fresh itu Anda bisa pakai sistem tradisional masih boleh, tetapi lihat dulu apakah penambahan stok Anda itu tidak mengganggu kas yang tadi 3 bulan untuk mengcover kewajiban current. Seperti itu aja. Oke. Masih saya izinkan untuk yang itu biasanya. Kalau dari Bu Purnama Oke, sendiri? coba diulang lagi sekali pertanyaannya. Oke. Oke, tadi pertanyaannya itu adalah metode apa sih yang bisa diterapkan dari perusahaan kecil untuk bisa tetap efektif menjaga stabilitas dari persediaan dan juga kasnya? Oke, kalau bicara ya tadi Bu Gina sudah jelaskan dengan sangat lengkap dari Detail. kas ke sedetail-detailnya. Saya rasa kalau kita simpelnya saja berbicara tentang kas, apa yang kita lakukan, kita lihat dulu kondisi kas kita, kemampuan kas kita. Saya setuju tadi Bu Gina, kalau pemula masih 3 bulan tuh amankanlah situasinya. Jadi kemarin kenapa aman saat COVID 3 bulan, setelah itu udah ngerodak lagi, Iya, semua iya, pada benar, bingung benar. kan gimana mengisi kasnya lagi. Kalau perusahaan yang besar pun bahkan ada yang nggak mampu sampai 8 Bu, karena ya kita nggak tahu juga kondisi di dalamnya. Ya emang paling amannya 8 sampai setahun untuk saat itu. Nah, kembali kepada kas, kita lihat selain kondisinya, gimana aliran kas kita. Jadi arus kas kita selama itu seperti apa? Apakah peningkatannya seperti apa? Kemudian turnovernya seperti apa? Nah, itu baru dari situ kita bisa menyikapi seperti apa yang harus kita lakukan untuk kondisi kas perusahaan. Terutama buat yang pemula kan pasti bingung kan apa yang bisa dibijaksanain. Nah, di situ terkait dengan kebijakan, ketika kebijakan persediaan tadi udah kas, sekarang persediaan. Persediaan ini sangat berpengaruh satu sama lain. Jadi ketika persediaan membengkak, bukan menjadi hal yang prioritas, terus kemudian kita isi dengan terlalu banyak tangkinya, kas akan tergoncang. Kecuali dia mampu untuk, seperti yang tadi saya sempat katakan, mampu untuk meningkatkan turnovernya. Jadi cepat dia keluar, atau untuk menghindari kerusakan dan lain sebagainya dan mengurangi biaya-biaya juga. Nah, ini akan menggoncang juga. Nah, itu tadi. Oke. Jadi intinya itu penting pencatatan ya Felis ya. Apapun bentuk keputusan yang diambil, baik itu untuk jangka pendek ataupun jangka panjang, itu kita lihat dari kacamata cerminan masa lampau. Kita bicara dalam posisi normal ya, bukan pada posisi volatilis seperti saat ini. Tetapi kalau posisi itu normal, kita bicara tentang gimana sih, apakah saya mampu menjual misalnya 5 dus dalam 1 minggu, berarti saya beranilah menambah cover 1 jadi 6 dus lah misalnya. Jadi semua itu berkaitan dengan pencatatan. Itu pentingnya punya pencatatan. Jadi jangan malas nyatat ya Sobat Narsis ya. Jadi kuncinya ada di pencatatan ya Sobat Narsis. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Bu, sebagai penutup ya. Jadi dari tadi kan kita banyak bahas tentang kas. Ada nggak sih tips dari Bu Gina dan Bu Purnama untuk tetap menjaga kesehatan arus kas dari perusahaan itu sendiri? Oke. Mungkin dari Bu Purnama dulu. Bagaimana tetap sehat ya? Iya. Satu, yang pertama saya lakukan, pisahkan dulu ya. Pisahkan kalau kita punya sebuah bisnis, supaya mencerminkan sebuah profesionalisme atau bagaimana disiplin dalam menjalankan sebuah bisnis, pisahkan dulu pencatatan, ini pribadi, sama ini perusahaan. Udah jelas laporan terpisah. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan penggunaan kas. Jadi peruntukannya harus tepat. Jadi likuiditas, kan kas paling liquid nih, likuiditasnya tolong dijaga. Bagaimana menjaganya? Ya kembali kita lihat peruntukannya untuk apa. Kalau udah tepat peruntukannya, berarti dia tetap bisa terkontrol. Terus kemudian ya dari situ kita melihat dari arus kasnya, arus kasnya seperti apa. Ya. Nah kemudian dari situ hati-hati untuk menginvestasikan dana kita. Jadi ketika kita terlalu banyak menghabiskan dana kita untuk sebuah investasi yang mana nggak produktif, atau investasi itu kecenderungan untuk dilikuidnya sulit atau likuiditasnya rendah, nah itu sangat perlu kita evaluasi kembali. Jadi hati-hati ketika di situ ini akan tergoncang. Jadi hati-hatilah memilah atau memilih sebuah investasi. Oke, itu dia tips dari Bu Purnama. Kalau dari Bu Gina sendiri gimana Bu tipsnya? Saya langsung aja ke posisi arus kas itu. Posisi arus kas itu ada 3 kan, aktivitas operasional, aktivitas pembelanjaan, aktivitas investasi.
hati-hati dengan dua investasi di bawah, investasi dan pembelanjaan. Utamakan dulu aktivitas operasional Anda. Jadi kembali lagi catatan itu sendiri. Kalau catatannya sudah menyatakan bahwa saya nggak sehat di sisi persediaan, ya jangan tambah persediaan seperti itu. Kemudian hati-hati dengan ya mungkin ada hubungannya dengan para wanita, diskon. Diskon dari supplier. Selalu Ibu deh. membeli 100 krat tambahan atau 100 dus tambahan, tambah diskon sekian persen. Hitung ulang dulu. Jangan-jangan penambahan persediaan ini bukan menambah laba kita. Actually keluar sih keluar, lambat. Nah, kalah di turnover, kalah di cash. Ingat, apapun yang terjadi, cash is the king. Rajanya sih cash itu. Semua butuh dia. Iya, semua Semua butuh butuh dia. dia. Jadi hati-hati. Yang pertama tuh hati-hati dengan dua aktivitas bawah, aktivitas pembelanjaan dan aktivitas investasi. Sisanya aktivitas operasional hati-hati juga. Jangan sampai seperti ibu-ibu lah ya. Iya, kalap Diskon nih. tambah belanja ya, seperti itu. Nah, terus diskon tambah lagi, apalagi jangan-jangan aktivitas operasinya nyangkut ke aktivitas pribadi. Nah, itu sudah mulai saat ini hijrah ke pemisahan pencatatan dan pemisahan dompet. Iya benar. Dompet, dompet. Oke, jadi itu dia tadi pembahasan yang sangat menarik dari dua narasumber kita. Semoga ilmu yang dibagikan tadi bisa berguna buat kita semua. Nah, sebelum kita tutup nih Bu, seperti biasa kita mau salam narsis dulu. Oke, jadi kalau bisa saya bilang salam narsis, nyali strategi inovasi. Oke, langsung aja Bu ya. Oke, nah sebelum itu aku mau ingetin juga buat teman-teman, buat sobat narsis yang pertanyaan yang tadi sudah dibacakan, kalian tenang aja, sesuai janji kalian akan mendapatkan door prize yang sangat luar biasa dan kalian tunggu aja email dari tim narsis ya. Oke, jadi langsung aja kita tutup Bu. Ya. Salam narsis, nyali strategi inovasi. Dadah.